Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta film India, jumpa kembali dengan channel WL News, channel yang menyajikan seputar film India terbaru. Saat itu Ajay berusaha menghentikan Gudan yang bersikeras akan meninggalkan rumah. Ajay berkata, "Jika kau pergi dari rumah ini, maka aku akan ikut bersamamu." Gudan berkata, "Tidak Ajay, kau tidak boleh pergi dari rumah ini." Kemudian Gudan mengambil sumpah pada Ajay dengan berkata, "Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan pernah pergi kemanapun." Ajay terdiam mendengar perkataan dari Gudan. Tanpa berpikir lagi, Gudan pun pergi meninggalkan rumah Jindal. Keluarga Jindal tertegun melihat kepergian Gudan. Ajay berkata dalam hatinya, "Aku bersumpah atas nama dewa bahwa aku akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah, Gudan. Kau adalah istriku, kau memiliki hak sepenuhnya di rumah ini. Aku tidak akan pernah tidur di kamar kita selama kau belum kembali." Kemudian Ajay meninggalkan ruangan. Selang beberapa waktu, Saru datang pada Durga dan berkata, "Durga, apakah mungkin ibu akan kembali lagi ke rumah ini?" Lalu Durga mengambil tangan Saru dan meletakkannya di atas kompor sambil berkata, "Saru, seharusnya kau yang berada di dalam penjara. Aku tahu semua ini ulahmu. Kau dalang dibalik ini semua. Tapi baguslah ibu sudah pergi dari rumah ini." Saru kaget dan terdiam mendengar ucapan dari Durga. Keesokan harinya, Santani meminta Laksmi memanggil Ajay untuk melakukan doa. Tiba-tiba semua anggota keluarga terkejut mendengar suara dan melihat Gudan memakai pakaian seperti ibu mertua. Gudan menghentikan musik lalu berkata, "Aku sudah kembali. Arti tidak akan pernah terjadi tanpa adanya ibu mertua. Sekarang kalian harus menyambut ibu mertua kalian." Santani berkata, "Gudan, berani sekali kau kehilangan hak di rumah ini." Gudan berkata, "Memang Gudan Gupta telah pergi, namun Gudan Jindal sudah datang ke rumah ini." Durga menemui Gudan dan berkata, "Bu, apa yang kau lakukan?" Gudan berkata, "Sekarang kalian harus menyambut kedatanganku, atau jika tidak, kalian bisa meninggalkan rumah ini." Semua keluarga hanya bisa diam dengan perkataan Gudan. Tiba-tiba Ajay datang di antara mereka sambil berkata, "Aku telah membawa pulang ibu mertua kalian, jadi mulai sekarang kalian harus mentaati perkataan ibu mertua kalian." Gudan meminta Durga untuk menyiapkan geraha Bravesnya. Durga dan yang lainnya segera mempersiapkan upacara penyambutan Gudan. Laksmi mencuci kaki Gudan sementara Durga melakukan puja pada Gudan. Gudan berkata, "Mulai hari ini kalian memiliki aturan di rumah ini. Jika mau tinggal di rumah ini, tidak ada lagi tuduhan terhadapku selama kalian tidak memiliki bukti apapun. Ingatlah Durga, mulai sekarang kau yang akan mengatasi rumah ini. Tapi harus ingat, kau tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Dan kau Laksmi, kau akan melakukan pekerjaanku. Sementara kau Saru, kau akan melakukan pekerjaan di dapur. Jika kalian lalai pada tugas ini, maka kalian harus meninggalkan rumah ini. Aku akan mengusir kalian." Tak lama kemudian, Ajay meminta Gudan untuk masuk ke dalam rumahnya dan melakukan puja bersama. Santani merasa kesal melihat kedatangan Gudan. Selang beberapa waktu, Gudan berjalan-jalan di tepi kolam. Tiba-tiba Gudan hampir terjatuh. Ajay yang melihatnya langsung menangkap Gudan dan memeluknya. Gudan terdiam dalam pelukan Ajay. Ajay berkata, "Gudan, akhirnya kau kembali ke rumah ini sebagai ibu mertua dan sudah berani melawan Bibi Santani." Gudan berkata, "Ajay, aku tidak mungkin dan mampu melakukan semua ini tanpa dukungan darimu." Ajay menutup mulut Gudan dan mengatakan, "Gudan, percayalah, aku akan selalu bersamamu." Gudan berterima kasih pada Ajay karena selalu mendukung dan mempercayainya. Di tempat lain, Amaji mencoba menenangkan Santani. Dengan penuh kemarahan, Santani berkata, "Aku tidak akan pernah menerima Gudan di rumah ini." Gudan pun datang dan menegur Santani. Gudan berkata, "Turunkan bicaramu, jangan berbicara kasar kepada ibu mertuamu." Santani berkata, "Ibu, maafkan atas perilaku burukku, tapi sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau menerima menantumu itu." Lalu pergi meninggalkan Gudan dan Amaji. Gudan berkata, "Ibu, maafkan aku akan menghilangkan kebencian Santani kepadaku." Laksmi berkata, "Bagaimana caranya kau akan melakukan itu, Ibu?" Gudan terdiam. Keesokan harinya, Gudan bersiap-siap untuk melakukan arti bersama keluarga.
Sesampainya di kuil rumah, Gudan melakukan arti bersama-sama. Setelah selesai melakukan beberapa puja, AJ berpamitan untuk pergi kantor. Gudan tersenyum melihat para menantu melakukan pekerjaannya masing-masing. Setelah selesai menyiapkan makan, Gudan meminta para menantu untuk makan di lantai. Saru dan juga Durga kesal dengan pernyataan Gudan. Kemudian Gudan meminta Durga dan Saru untuk membuat tepung tanpa menggunakan alat. Tapi Durga menyangkalnya dan tidak mau melakukannya. Lalu Gudan memanggil Laksmi dan berkata, "Laksmi, kau akan mengawasi Durga juga Saru. Jika mereka tidak mau melakukannya, maka usir saja mereka dari rumah ini." Saru dan Durga hanya bisa diam mendengar perintah dari Gudan. Di kolam rumah, Gudan mendatangi AJ yang sudah bersantai. Kemudian secara tidak sengaja AJ melihat batang kayu akan jatuh mengenai Gudan. Seketika AJ menarik dan terjatuh bersama dengan Gudan. Gudan terdiam melihat wajah AJ dan segera bangkit. AJ berkata, "Gudan, aktingmu sangat baik dan juga sempurna." Gudan menjawab, "Iya AJ, dramaku sangat baik dan aku sangat kesal kepadamu. Kau hanya duduk saja, sedangkan aku mempunyai tugas yang berat terhadap para menantuku." AJ mendekati Gudan dan berkata, "Kau salah Gudan, coba kau lihat rekaman ini sekarang." Di mana rekaman ini banyak sekali menunjukkan bukti-buktinya. Gudan terkejut melihat isi rekaman yang menunjukkan seseorang bersembunyi di balik rekaman itu. AJ hanya terdiam melihat isi dari rekaman itu. Terima kasih ya guys sudah menonton. Jangan lupa nantikan kisah selanjutnya.